Halo guys, kita hari ini kedatangan Dr. Audrey Natalia. Halo teman-teman, Captain Barbershop. Wih, kurang rame lagi. Nah dok, ini tapi kemarin kita kan sempat munculin story di IG yang mau nanya-nanya ke Dr. Audrey, silakan tulis. Ada yang ngomong, kok ngundangnya Dr. Audrey? Dia kan dokter umum, bukan dokter kulit dan bukan dokter rambut gitu. Coba dokter kasih sedikit wejangan. Jangan. Jadi kalau dokter spesialis rambut sih nggak ada ya, nggak ada gelar dokter spesialis ada rambut. gelar itu rambut nggak ada. Jadi biasanya kalau misalnya kasus-kasus sulit itu bisa kita rujuk ke dokter spesialis. Kalau dulu bilangnya SPKK, dokter spesialis kelamin dan kulit. Siapa yang penyakit kelamin? Nggak ada. Atau dokter spesialis SPDV, dermatovenerologi. Cuma kalau sekarang sejak 2024 ini mereka semua udah diganti. Jadi SPDVE namanya, spesialis dermatovenerologi dan estetika gitu. Ini kalau untuk kasus-kasus yang di atas kompetensi dokter umum gitu. Jadi kalau misalnya selama masih dalam kompetensi dokter umum, ya pasti kita akan berjuang untuk bantuin. Kalau udah di atas, ya udah kita akan rujuk. Gitu kira-kira. Ini berlaku untuk semua penyakit sih, nggak cuma penyakit rambut ya. Cuman dokter memang sehari-hari ya banyak kasusnya di kulit dan di rambut. Betul, kebetulan bekerja di area kulit dan rambut, makanya sharing-sharing juga banyak soal rambut dan kulit. Dok, ini masalah kulit rambut ya, apakah kulit kepala lah, apakah beda nggak kelakuannya tuh, maksudnya perlakuan dia sama di wajah, sama yang di lain-lain tuh khusus apa enggak? Jadi sebenarnya kalau kulit kepala itu bagian ya dari kulit kita. Kulit ini kan organ. Kalau biasa kan orang mikirnya organ itu berarti jantung, otak, dan lain-lain. Sebenarnya kulit kita ini juga organ. Jadi bukannya merawat kulit ini artinya buat kecantikan doang, enggak. Tapi merawat organ aja kayak organ-organ yang lain. Jadi merawat kesehatan kulit sama dengan merawat kesehatan badan kita. Nah kulit ini tujuan utamanya sebenarnya kalau sekarang kan biar glowing paripurna. Sebenarnya enggak. Tujuan utama kulit itu adalah pagar. Jadi kalau misalnya pagar antara kita dan dunia luar nih, virus-virus, bakteri-bakteri, itu adalah kulit kita. Nah sama juga di kulit kepala. Fungsinya juga sama, ngelindungin kita dari itu tadi, alergen lah yang bisa bikin kita alergi, bisa bikin kita iritasi, dan juga dari bakteri dan virus. Makanya si kulit kepala ini kita perlu rawat juga, sama kayak kulit badan, kulit wajah, sama perawatannya. Tapi dokter kalau sekarang banyak ngurusin kulit, ngurusin rambut, ada insecure nggak sama penampilan sendiri? Kalau insecure tuh dulu sih sebetulnya saya kebetulan memang pejuang rambut juga. Jadi saya tuh waktu itu punya kondisi androgenik alopecia. Ya sebenarnya sampai saat ini ya gitu. Jadi androgenik alopecia tuh yang sedikit-sedikit ya? Jadi kalau androgenik alopecia ini kita tuh ngalamin kebotakan yang hormon. 70% memang genetik, tapi ada sih 30% orang yang enggak genetik, keluarga rambutnya bagus semua, cuma dia aja. Nah banyak kan pada mikir, oh itu kan penyakitnya bapak-bapak tuh yang bolong di tengah gitu yang penipisan. Padahal enggak, kita perempuan juga bisa gitu. Jadi semoga dengan sharing-sharing bisa raise awareness juga, karena ternyata waktu bikin konten, ternyata banyak banget cewek-cewek yang juga punya masalah yang sama kayak cowok-cowok. Tapi memang sih rata-rata nih cowok-cowok yang pada sangat-sangat interested gitu soal rambut. Nah, kita akan bahas mitos atau fakta, Dok. Shampoo cewek dan cowok tuh harus beda? Enggak sih. Shampoo itu genderless, skincare itu genderless. Tapi kan suka ada shampoo for men, ini for men. Karena cowok biasanya nggak mau ribet kan, pokoknya ini udah titik gitu, nggak mau ngebanding-bandingin. Kalau cewek kan lihat deh, banyak banget pilihannya. Kalau buat cowok biasanya udah satu rak ini doang kan biasa kalau jualan. Karena cowok biasanya ya udah yang penting ini sesuai sama fungsinya titik gitu. Jadi dia bingung, ini ada ini. Oh ini for men, udah for men aja gitu. Memang jadi lebih rumit lah. Betul, lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi jawabannya? Mitos dong. Mitos. Jadi sampo cewek sama cowok itu sama aja. Genderless. Ya? Genderless. Pertanyaan kedua, cowok kalau habis keramas terus pakai helm, bikin rambut ketombean. Habis keramas pakai helm? Nggak dikeringin dulu? Nggak dikeringin, karena biasanya buru-buru kan rambut panjang tuh orang males ya.
Oh ini gondrong-gondrong Ya, gitu kalau misalnya. gondrong-gondrong atau kayak yang Korean hair gitu kan, ya kadang ngeringinnya lama gitu ya. Oh, kalau ini lebih ke infeksi jamur gitu. Kalau tadi kan nanyanya apa sorry tadi pertanyaan tuh ketombean Ketombean. ya. Ini nyambung sih memang. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita rambutnya basah itu kan nyebabin dia akan jadi lebih lembab tuh. Nah, kenapa kita harus cepet ngeringin supaya dia nggak lembab, jadi si jamur-jamurnya tuh nggak banyak muncul di daerah situ, di daerah kulit kepala kita. Oke, tapi Kebayang kan memang ketombe itu kan dari jamur. Nah itu, jadi sebenarnya ketombe itu jamur yang ada di atas kulit kepala kita. Nah si jamur ini namanya Malassezia gitu ya. Nah si Malassezia ini dia kan memang ya penghuni ya gitu, dia penghuni jadi dia nggak bisa diusir. Cuma dia kalau ketemu habitatnya dia itu yang sangat-sangat lembab, wah dia seneng banget. Dia langsung memperbanyak diri jadi banyak banget. Cara ngusirnya adalah dengan copotin diri. Jadi sebenarnya ketombe itu adalah badan kita berusaha untuk mengorbankan dirinya. Oke. Gitu supaya jamur copot. Supaya jamurnya lepas gitu. Betul. Tapi ada yang ini dok, ketombe kering, ketombe basah. Beda-beda Jadi sebenarnya kan bukan kalau karena orang. jamur doang dong. Nggak. Kalau sebenarnya pada intinya dari jamur. Cuma ada orang yang memang oily-nya tuh bener-bener oily banget. Nah, kita oily atau enggak, itu tergantung pertama dari genetik. Ya memang sih kegiatan sehari-hari juga ngaruh, tapi rata-rata itu dari genetik dan dari hormon. Karena produksi dari si kelenjar minyak ini yang ada di dekat folikel rambut, itu kayak diperintah gitu ya. Sama salah satunya adalah hormon androgen, atau kalau cowok-cowok biasa bilangnya testosteron gitu. Sebenarnya testosteron tuh nggak cuma di cowok loh, di cewek juga ada. Cuma kalau di cowok biasanya lebih banyak makanya cowok lebih berminyak. Nah makanya ini lumayan sering. Lumayan sering ini terjadi di cowok-cowok karena cowok-cowok lebih gampang berminyak gitu. Jadi kalau misalnya abis keramas itu usahain keringin dulu. Kalau mau tidur juga sama, cowok-cowok sering kan kayak gitu. Abis mandi misalnya sore-sore atau malam, terus dia nggak ngeringin dia main tidur. Main tidur. Itu juga sama, akan infeksi jamur juga gitu. Ya, Dan karena lembab tadi. iya betul. Jadi pada intinya kita jangan ngasih kesempatan untuk si jamur-jamur ini berubah menjadi banyak. Kalau ketombenya kecil-kecil, berarti kan kita bisa bilang kayak ketombe kering nih. Biasanya karena kulitnya terlalu kering, jadi kayak kecil-kecil sekali ketombenya. Jadi kalau dandruff atau ketombe sama kulit kepala yang kering atau dry scalp itu emang berbeda banget gitu. Tapi kan kelihatannya sama ya? Iya, kita ngelihatnya dari luar di baju sama, Putih-putih, ini bener. sama-sama putih-putih kok di baju. Tapi kalau misalnya nanti udah datang pemeriksaan, kita pasti bisa bedain karena kelihatannya itu beda banget. Kulit yang kering sama kulit yang berminyak itu kan beda banget. Kalau yang oily tuh kering tuh beda banget. Nah ini paling sering ini pasien-pasien yang habis liburan. Ini maksudnya pasien Indonesia ya. Ini paling sering mereka habis liburan winter ke luar negeri. Ada yang habis tugas misalnya pilot dan lain-lain gitu, tugas ke luar negeri. Itu kan jauh lebih kering dibanding kita di sini kan lembab banget. Betul. Makanya kita tuh kebanyakan ketombean semua gitu. Oke, jadi kalau kita yang ketombenya itu kering, atau kita ngomongnya bukan ketombe lah, kulitnya ngelotok gitu ya. Berarti nggak perlu pakai shampoo ketombe segala macam, nggak perlu dong? Nah itu dia, jadi cukup datang nih pemeriksaan, kalau memang bukan ketombe berarti kan lebih ke dry scalp aja. Kalau dry scalp itu beda lagi dia treatmentnya. Kita biasanya cari tahu dia ini kenapa bisa jadi kering. Misalnya dia ini paling sering banget orang Indonesia pakai shampoo dituang cerot gitu banyak banget. Nggak tahu tujuannya buat apa, padahal kulit kepalanya cuma segitu aja kan. Kita cewek sama cowok kan sama kulit kepalanya, Dokter segini nggak doang. tahu, kita tuh di kamar mandi bisa bikin snowman, ya kan? Bisa bikin Jimmy Neutron gitu. Iya, padahal kita satu kulit kepala ini cukup 2 sendok teh shampoo-nya. 2 sendok teh. Satu kulit kepala kita. Berarti kalau di telapak tangan segimana dok? Ya sekoin Sekoin. gitu lah. Sekoin, koin-koin yang gede itu yang zaman bahala itu. Oke. Nah cuman gini dok, kalau dokter kan saya sempet lihat FVP di saya ya. Katanya kan kalau keramas itu di kulit kepalanya, bukan di batang rambutnya. Betul. Tapi itu nggak works kalau di laki-laki. Iya kan? Karena rambutnya juga cuma segini doang. Pasti kalau kita shampooan, pasti batang rambutnya juga kena dok. Oh, sebenarnya ya bukannya nggak kena. Sebenarnya di cewek-cewek, cowok-cowok yang gondrong-gondrong, itu memang harus kena si batang rambutnya.
Tapi waktu kamu lagi massage nih kulit kepala, itu kan kamu fokus nih ngebersihin di kulit kepala, istilahnya ya. Kalau kita mandi, ini bulu-bulu yang di sini kena juga kan? Iya. Itu konsep yang sama buat orang keramas. Dia mandiin kulit kepala, tapi waktu dibilas turun, kena ke batang rambut. Udah cukup segitu aja kena batang rambutnya. Jadi sangat-sangat sebentar. Bukannya difokusin, digesek-gesek gitu. Ini berlaku terutama buat cowok-cowok yang gondrong ya. Soalnya kalau yang rambutnya pendek kan memang agak sulit. Terus kadang ada juga yang dia kelihatannya memang gak gondrong. Tapi itu karena dia bener-bener ikal banget. Begitu dia kena air kan langsung tuh jadi panjang. Nah itu juga jangan malah difokusin apalagi digosok-gosok. Begini. Betul, itu sering banget. Terus kalau misalnya cari shampoo tuh usahain ya kalau yang dry scalp itu ya yang non SLS sih ya. Ini udah mulai banyak sih kayaknya brand lokal juga ya yang menyaingi brand luar negeri lah bagusnya gitu. Jadi yang shampoo-shampoonya ini nggak banyak pakai SLS atau deterjen. Ya, jadi busanya banyak banget gitu. Betul. Nah, cuma orang kan biasanya saya ngerasanya nggak bersih, apalagi cowok-cowok. Nggak keramas kalau belum belum ada busanya ya. Terus lagi nih cowok-cowok penyakitnya, ini selalu penyakit cowok-cowok, nggak pernah cewek-cewek. Mata keranjang? Bukan. Kalau itu juga bisa juga. Ini cowok-cowok selalu ngapain kalian keramas 2 kali sehari. Ngapain gitu? Gini dok, saya mewakili cowok-cowok ya. Emosi nih, emosi dari hati. Gini, kadang tuh kita yang rambutnya pendek, kalau bangun tidur itu rambutnya berdiri-berdiri dok. Apalagi yang belakang gitu tuh kadang suka berdiri di sisir tuh nggak mau. Jadi harus dikeramas baru nurut. Terus udah banyak aktivitas di luar, kadang kita keringetan, gerah. Rasanya kalau nggak diguyur dari kepala tuh nggak enak. Jadi ya kalau diguyur ya keramas lagi aja gitu. Jadi 2 kali dok. Ini bener nggak sih? Ini tuh betul ya? Sering banget. Sering nih. Mereka alasannya gitu. Terus mereka bilang gini, ya kalau saya nggak guyur dari kepala, saya nggak merasa dingin. Saya tetap merasa panas setelah mandi. Padahal yang ngatur suhu badan kita itu adalah kulit kita sebenarnya. Jadi enggak ngefek mau tuh kulit kepala disiram-siram air kek, nggak di-shampooin juga sama aja. Pengaturan suhu tubuh kita tuh bukan dari kulit kepala. Gitu. Jadi dari itu di yang badan sini. Iya, makanya kalau kita jogging, keringetan, berasa nggak sih ini tuh jadi lebih terbuka gitu loh. Karena pahanya panas bos biasa kalau jogging. Itu usaha badan kita buat ngeluarin panas gitu. Makanya kalau misalnya dia udah ngeluarin panas, kita jadi berasa lebih adem. Tapi itu kulit selalu, bukannya si rambut-rambut kita nggak ngefek gitu. Jadi tolong ya mohon bagi cowok-cowok jangan kerajinan. Terus banyak juga yang gini, oh tenang aja dok, saya nggak keramas 2 kali sehari kok. Saya cuma basahin aja 2 kali sehari. Basahin nggak boleh juga? Iya. Kenapa dibasahin? Ini kan nggak lagi shampooan gitu loh. Ini bahasanya bukan wudhu ya, ini heboh gitu. Dia bur gitu loh, bener-bener keramas gitu, tapi tanpa shampoo. Itu ngapain? Karena setiap kali rambut kita terkena air, kutikel atau pagar keluar dari, bayangin aja ini batang rambut misalnya, ini ada pagernya luarnya gitu. Kayak sisik ularnya gitu kan? Iya betul, kayak sisik ular. Itu tuh dia bakal terbuka terbuka. Kalau pagar terbuka, akan gampang banget buat patah rambutnya. Gitu. Nah, berikutnya dok. Pakai topi atau pomade buat rambut tuh jadi rontok? Dia pakai topi jadi rontok, ataukah sebenarnya kebalikannya, orang-orang yang mengalami penipisan baru pakai topi? Iya, gitu. Kalau saya disuruh. Iya kan? Jadi sebenarnya mereka bikin hubungan sendiri, korelasi sendiri, padahal nggak ada korelasinya. Cuma ya rata-rata orang yang mengalami kebotakan kan di area tengah atau area depan. Jadi misalnya pakai topi ketutupan, tapi begitu dibuka botak. Jadi orang-orang mikir, oh apa dia botak karena pakai topi? Padahal tapi bisa nggak karena sirkulasi udaranya yang kurang dok? Dia pakai jalan jangka waktu yang panjang. Bisa untuk infeksi jamur. Itu tadi mirip kayak helm itu. Tapi jadinya rontok. Kalau rontok itu enggak. Tapi memang kalau dia ketombean, kan itu meradang. Bagaikan kita, bayangin aja itu kan rambut kayak tanaman gitu misalnya ya. Tanahnya itu gersang. Jadi nggak bagus buat rambutnya. Kualitasnya itu juga nggak bagus. Makin karena lama meradang. Menipis. Dia bukan menipis sih, lebih ke copot-copot aja gitu. Jadi umurnya nggak panjang. Karena rambut kita itu umurnya panjang banget sebenarnya. Satu kali dia tumbuh nih ya, dia itu bisa bertahun-tahun. Bahkan kalau lama banget itu bisa sampai 5 tahun, 7 tahun per satu batang rambut. Cuma masalahnya kalau kita nggak rawat dengan baik, dia bisa beberapa umurnya pendek. Beberapa saat aja udah
penuaan gitu. Kalau kita bilangnya dia dari fase pertumbuhan anagen dia pindah ke fase tua atau lansia namanya fase telogen. Jadi kan kalau dia udah masuk fase telogen atau lansia dia auto copot. Kalau orang tuh kayak divonis, kamu akan copot dalam 3 bulan. Terserah sih, mau copot hari ini waktu si Kak Yogi lagi keramas, mau copot minggu depan waktu Kak Yogi lagi sisiran. Terserah, yang penting kamu gone dalam 3 bulan. Gitu, jadi kita jangan sampai membuat rambut-rambut kita ini secara prematur gitu ya, penuaan. Gitu. Berarti kalau karena pakai topi emang enggak lah. Paling cuman jamur, ketombean aja. Sama kualitasnya jadi ya kurang bagus lah. Jadi umurnya jadi lebih pendek, begitu ya. Kalau jadi ketombean ya. Nah, tapi menarik nih Dok kalau kita ngomongin rontok ya. Sebenarnya kan dari fase anagen ya dia tumbuh, ya dia lahir tumbuh gitu ya. Habis itu dia mati, dia rontok. Sebenarnya kan rontok itu hal yang wajar, bener nggak Dok? Betul bener banget, ya? Betul banget. Biasanya 1 hari kurang lebih 100 helai lah. Jadi kalau untuk range gitu ya, sebenarnya range-nya itu adalah maksimal di 10% dari seluruh total batang rambut. Kenapa Dok range-nya ini jauh banget gitu ya, misalnya dari berapa, misalnya 50 sampai 200 gitu kan, range-nya kenapa jauh banget gitu? Karena kan kita beda-beda. 50 sampai 200 helai lah sehari gitu ya? Kita kan beda-beda nih antara saya sama Kak Yogi misalnya, kita kan beda jumlah dari batang rambut kita. Jadi ya kalau misalnya dia memang batang rambutnya banyak banget, dia copot 200 mungkin masih normal-normal aja. Buat yang rambutnya misalnya bener-bener tipis banget ya 200 udah panik banget dong pasti. Kalau kita sih biasanya ada grade, nanti kita tampilin ya gambarnya gitu ya. Jadi kita ada grade-grade-nya untuk dia ngelihat kira-kira kalau dalam sehari atau setelah keramas itu berapa gitu. Makanya biasanya kalau kamu rontok, coba foto deh gitu supaya pas ke dokter gitu misalnya kamu bisa ngejelasin nih saya tuh rontoknya segini gitu. Atau misalnya kamu lagi ke hairstylist, kamu bisa bilang, karena seringkali mereka itu nggak datang ke dokter, tapi mereka di semacam dirujuk gitu loh sama hairstylist yang misalnya di salon atau di barbershop kayak gini. Saya dibilang, ini udah mulai penipisan nih. Ya, karena kita bisa lihat dari atas tuh. Iya. Jadi justru malah banyak banget capster yang ngebantu gitu loh supaya mereka tuh sadar gitu. Nah permasalahannya tuh kadang kalau rontok itu sebenarnya nggak masalah kan, karena manusiawi lah semua orang rontok. Cuman kalau nggak tumbuh lagi Dok, itu yang kadang orang tuh kan panik ya. Apalagi kalau cowok-cowok tuh kalau rambut pendek, rontok itu dia nggak berasa. Iya betul. Ya, tapi begitu dia udah panjang, baru tuh dia pas shampoo dia ngeliat, wah itu jadi panik. Nah rasa-rasa panik itu ngaruh ke hormon nggak sih Dok? Sehingga jadi beneran jadi botak gitu, jadi nggak tumbuh karena stres itu. Jadi kalau kerontokan itu beda sama penipisan rambut kebotakan gitu. Jadi kerontokan ini karena rambutnya itu kan sebenarnya mestinya 10% doang nih yang di fase lansia atau fase telogen yang dia harus copot dalam 3 bulan itu loh. Itu cuma 10%. Nah 90%-nya itu di fase pertumbuhan atau kalau kita bilangnya fase anagen gitu lah. Nah yang 10% ini bisa nggak meningkat dari 10% jadi 20%? Bisa. Bisanya kenapa tuh Dok? Karena ada stres atau tekanan baik dari mental ataupun dari fisik. Kalau dari mental ya mungkin dia lagi ada masalah, dia lagi banyak pikiran dan lain-lain, itu bisa jadi trigger. Trigger yang lain itu dari fisik. Misalnya dia habis operasi, dia habis sakit. Kemarin ini kan kita habis pandemi ya. Wah itu banyak banget yang setelah pandemi nggak berhenti-berhenti rontoknya. Ada juga yang memang dia punya kondisi medis yang lain. Misalnya dia ada anemia kah, kekurangan hemoglobin, kekurangan sel darah merah. Atau dia ada yang sekarang-sekarang ini banyak tuh vitamin D. Jadi kekurangan vitamin D itu nggak banyak yang sadar gitu. Padahal kita di Indonesia ini walaupun matahari kayak ada 2 gitu ya, tetap aja banyak banget yang kekurangan vitamin D gitu. Jadi kalau ditanya triggernya itu bisa sesimpel kamu beberapa bulan terakhir pernah demam batuk pilek nggak? Nah jawabannya semua orang kan pasti nggak tahu, nggak inget gitu. Kadang cuma demam doang itu men-trigger. Kenapa bisa begitu? Karena bagi badan kita itu rambut itu yang paling tidak esensial gitu loh. Misal kita punya company, kalau company kita lagi krisis keuangan nih, ya pasti kan kita let go yang nggak terlalu esensial dong, ya kan? Nah, cuma yang esensial kan kita keep dulu nih. Misal kayak organ penting kayak jantung dan otak itu pasti kita semua nutrisi kita kirim ke situ. Misal dia lagi sakit gitu kan, semua nutrisi kirim ke situ. Tapi buat rambut gimana?
kita cut off aja biar cukup nutrisi kita. Ya nggak mungkin kita cut off semua rambut. Cobalah cut off dulu 10%. Nah begitu di cut off 10% mereka kayak rame-rame di lay off, copot semua gitu. Makanya kalau kadang ditanya, dok apa yang menyebabkan ini? Kamu harus inget-inget 3-6 bulan yang lalu. Ini ada trigger apa? Dan seringkali orang udah nggak bisa ingat. Jadi kalau ditanya penyebab, bahkan seringkali itu kombinasi. Jadi udah dia lah lagi sakit, abis itu tambah dia jadi stres karena dia sakit, ya udah makin-makin. Ada juga yang misalnya habis melahirkan dan lain-lain. Nah, kapan sih harus berobat? Kalau kerontokan ini udah 6 bulanan nih, nggak ada perbaikan. Rontok berlebih ini gitu ya terus-menerus, dan dia tuh perhatiin bukan cuma rontok doang, tapi rontok itu meningkat dari dulu. Dulu kan setiap hari juga pasti ada dong rontok. Iya. Lah ini meningkat. Udah meningkat, dia berlangsung terus selama 6 bulan. Kalau mau berobat sebelum 6 bulan ya monggo. Cuma kalau mau nunggu, saya mau pakai hair care dulu misalnya, ya itu bisa ditunggu sampai 6 bulan. Karena rata-rata orang dalam 6 bulan dia akan perbaikan sendiri. Tapi kalau sampai dia udah 6 bulan nggak ada perbaikan sama sekali, artinya dia udah masuk ke fase yang butuh pengobatan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman gitu ya, teman-teman Captain Barbershop atau yang nonton ini, wah iya nih saya udah di atas 6 bulan nggak ada improvement apa-apa, hair care udah sana-sini, selalu tuh pasien kalau cerita saya udah coba kayak 10 kali merek semua saya cobain gitu, nggak ada perbaikan. Nah berarti memang ternyata dia memang anemia, ternyata dia memang punya kondisi tiroid misalnya, ya udah kita yang cari tahu. Itunya yang dibenerin gitu ya. Betul, penyebabnya bukan gejalanya. Jadi kalau gitu kan kita bisa bantu dengan obat-obatan. Gitu kira-kira. Jadi jangan menganggap rontok itu masalah rambut, enggak. Rontok itu berarti pertanda ada sesuatu di tubuh dalam. kita nggak bagus. Iya. Artinya dia udah kekurangan nih, dia udah warning. Halo, saya udah kekurangan gitu. Jadi saya cut off nih ya gitu. Nanti kalau kita dapat lagi baru kita tumbuhin lagi ya rambutnya ya. Kalau nggak dapet ya udah nggak jadi lagi gitu kira-kira. Ya tapi kan kadang kalau di cowok ya dok, itu di depan itu kan kiri kanan tuh pasti dia mundur kan. Nah kalau udah mundur terus udah licin kayak kulit gitu ya, itu kan udah nggak bisa tumbuh lagi dok, udah goodbye. Gitu. Jadi kalau dibilang pasti itu enggak, sebenarnya enggak semua orang ngalamin yang saya alamin juga gitu ya, androgenic alopecia. Cuma kalau di cowok itu kan dia polanya atau patternnya itu berbeda sama cewek. Ya kalau di depan pemikir dok. Enggak juga, nggak mikir juga bisa terjadi. Dan ini banyak yang mikirnya salah. Oh ini penyakit karena testosteron saya atau androgen saya terlalu banyak, saya terlalu maco. Justru enggak gitu ya, normal-normal aja sebenarnya testosteronnya. Di cewek juga sama, testosteronnya normal-normal aja. Bahkan di beberapa penelitian ada yang ternyata dites testosteronnya malah lebih rendah daripada yang normal. Jadi ini bukan kondisi yang disebabkan dari hormon testosteron, yang tidak ada yang salah. Kita bahkan butuh hormon ini untuk hidup. Tanpa hormon ini kita nggak akan mungkin bisa hidup sehari-hari. Nah, yang salah adalah ada enzim di dalam badan orang-orang ini yang terlalu hiperaktif. Gitu. Enzimnya ini namanya 5-AR. Biar nggak susah aja kita sebutnya lah, si 5-AR gitu ya. Nah, si 5-AR ini dia terlalu hebring gitu ya, terlalu seneng dia ngelihat testosteron. Ada testosteron, ubah diambil-ambilin gitu, diambil-ambilin dan diubah menjadi turunannya, yaitu DHT. DHT ini singkatan dari dihidrotestosteron, mirip kan namanya kan, sama-sama testosteron nih, tapi dia kayak turunan. Begitu dia udah jadi DHT nih, barulah dia bisa jadi biang kerok. Untuk rontok. Bukan kerontokan sih, lebih ke penipisan. Penipisan, makanya orang bilang gara-gara hormon DHT-nya kebanyakan. Betul, kalau itu memang hormon DHT-nya kebanyakan. Pakai biotin buat neken hormon DHT gitu ya? Kalau biotin sih kurang tepat ya, dan sebenarnya biotin ini juga memang apakah ada penyakit kekurangan defisiensi biotin gitu? Ada penyakitnya, tapi apakah itu banyak kasusnya? Enggak, dan jarang banget. Dan kalau nanti bisa ditampilin gitu ya gambarnya, ini kekurangan biotin nih kayak gini rambutnya, yang bener-bener kayak anak super malnutrisi gitu-gitulah. Itu yang rambutnya bener-bener kasar, gimbal, yang nggak bisa disisir banget gitu. Itu kan jarang banget. Apalagi kita sekarang makanan juga udah ada di mana-mana, bergizi gitu kan, udah merata sampai ke pelosok-pelosok. Jadi hampir nggak ada sih ya kalau untuk kekurangan biotin gitu. Cuma ya memang beberapa kasus ada. Itu untuk orang-orang yang memang ada masalah di ususnya. Jadi dia makan pun nggak bisa diserap dengan baik. Tapi kan itu dia pasti udah ditanganin.
gitu. Jadi kalau untuk konsumsi biotin ya nggak ada bahayanya, tapi juga benefitnya juga kalau untuk kebotakan dan kerontokan sih ya belum ada ya gitu. Nah, aku tuh kalau di Kapten tuh ada ini dok, ada pasang rambut palsu, namanya hair system atau orang umum tuh bilangnya tope, gitu ya. Nah, banyak customer aku tuh dokter, karena biasanya kan yang depan pemikir, yang atas itu bijaksana ya dok ya. Kalau yang belakang dia pikir dia pinter dok. Enggak gitu. Jadi dokter-dokter ini banyak pasang hair system itu dok. Pertama tuh karena dia tuh udah banyak treatment kayak yang lain-lain. Terus dia pakai minoxidil, terus dia minum biotin. Dia bilang lumayan tumbuh, improve. Tapi dia bilang ada efek samping. Dia bilang reproduksinya jadi nggak lancar. Dia bilang, karena dia laki-laki dok, jadi dia bilang yang di bawah itu susah berdiri. Jadi dia putusin waktu itu, udahlah saya stop aja. Mendingan saya botak, dia bilang. Dibanding yang di bawah nggak bisa berdiri. Dia berarti bilang ada gitu. obat minum ya? Ada minum. Obat minum. Yang biotin itu dia diminum dok. Agak aneh ya, soalnya kalau untuk disfungsi ereksi itu memang salah satu dari efek samping dari obat finasterid kalau kita bilangnya. Merek-mereknya ada banyak gitu ya, tapi pada intinya isinya adalah finasterid. Finasterid ini adalah 5-AR inhibitor. Si 5-AR yang resep tadi itu dia diinhibit, artinya dia dihalang-halangi pekerjaannya. Memang kita tidak bisa menghilangkan si 5-AR ini. Bener-bener gone gitu nggak bisa. Tapi kita bisa kayak semacam membuat dia tidur lah gitu, udah santai-santai duduk-duduk aja, nggak usah kerajinan kerja-kerja ngambilin testosteron. Itu dibantu dengan finasterid. Finasterid akan membantu menenangkan dia supaya dia nggak hiperaktif. Tapi efek sampingnya memang salah satunya adalah disfungsi ereksi. Kalau memang ada keluhan kayak gitu, sebenarnya bisa dititrasi dosisnya gitu ya, jadi lebih rendah atau diubah menjadi yang oles. Jadi finasteridnya itu tipe yang oles. Karena kalau kita obat minum itu kan tipenya sistemik, jadi satu badan kita ini akan kena efeknya. Sementara kalau dioles ini lokal aja. Jadi di mana dia dioles disitulah dia akan bekerja gitu. Tapi memang kalau yang dioles itu kan jelas pasti di bawah lah daripada yang diminum gitu efeknya. Cuma bisa kok jadi solusi untuk orang-orang yang memang punya problem disfungsi ereksi. Ini rata-rata sekitar 1% sih dari populasi yang konsumsi finasterid itu punya problem itu. Tapi sebenarnya nggak usah takut kalau misalnya dibawain dokter finasterid, dikonsumsi aja. Kalau memang ada problem, ada efek samping, tinggal bilang nanti akan dihentikan. Begitu dihentikan akan kembali lagi normal. Oke. Mitos atau fakta? Ketika kepala anak kejedot, itu diusap pakai rambut ibunya. Ngalamin nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Istri saya begitu. Tiap kali anak saya jatuh, kecentok gitu ya, dia langsung ambil rambut dia ke kepala anak saya begitu. Di sini ngalamin nggak? Iya. Ngalamin ya? Ngalamin, ada yang ngalamin juga. Itu kayak pamali gitu, kepercayaan atau gimana? Nggak tahu juga ya. Mungkin kultur ya. Ya, mohon maaf ya. Cabut uban, bikin uban tambah banyak. Kalau uban, ini tuh sering banget orang bilang kan, oh ini saya ubanan karena ini, ubanan karena orang tua dan lain-lain gitu. Yang ya memang kalau dari genetik, iya betul bisa kita ubanan karena genetik. Misalnya orang tua dari SMA aja udah ubanan banyak gitu, bisa menurun ke kita. Tapi bisa juga enggak. Pada intinya uban ini adalah rambut kita nggak punya warna. Pigmennya nggak ada. Pigmennya nggak ada gitu. Sama aja kayak orang ngasih warna, misalnya mau jadi pirang, itu kan kita ngasih pigmen gitu kan. Nah, untuk ngeprint pigmen ini itu ngabisin energi. Kalau orang listriknya bisa ngejeglek gitu lah. Nah, ini kalau energinya nggak cukup waktu di fase anagen, fase pertumbuhan itu dia nggak mau ngeprint. Jadi ya udah biarin aja dia nggak ada warna. Makanya uban kita, uban bule, semuanya sama-sama putih. Karena uban itu bukan rambut yang berwarna putih. Uban itu adalah ketiadaan warna. Gitu. Sama kayak biasa orang bilang kan color spectrum gitu, putih itu bukan warna, putih itu artinya ketiadaan warna gitu. Misalnya kayak, tapi itu hitam ya versinya gitu. Jadi nggak dicabut nggak akan menambah ubannya juga gitu. Sama aja. Yang kita harus lakukan kalau kita udah ngeliat uban, itu udah pertanda. Dia udah ngasih tahu, kamu itu kurang ngasih saya nutrisi waktu saya lagi fase anagen tuh. Jadi tapi kan kalau dicabut itu mempengaruhi dia jadi
sama folikel-folikelnya kan kecabut. Umbinya bisa kecabut juga nggak sih dok? Jadi ya ntar jadi nggak tumbuh lagi ntar. Betul, jadi kadang-kadang orang nyabut itu kan sebenarnya kita kalau nyabut itu harus berdasarkan angle-nya ya, angle rambutnya itu tumbuhnya kemana. Oke. Cuma kan iya kali Nggak gitu kan tahu, orang ya. ngerti cara kayak gitu kan, kita aja Cabut belajar aja. gitu kan susah gitu. Jadi untuk ngerti angle dan harus pas gitu angle-nya untuk ngambil itu rada susah. Jadi seringkali dia suka patah bahkan, Oke. dia patah di dalam. Dia begitu patah di dalam kadang suka jadi peradangan di daerah situ. Makanya kadang ini dok di kepala saya suka ada jerawat-jerawat kecil beruntus-beruntus nggak jelas gitu. Itu dari situ karena suka dicabut-cabutin. Oke. Ada juga yang nyabut bener nih, bener kecabut semua. Tapi semua-semuanya sama bulbnya. Kalau kita Iya, bilangnya iya, bagian iya. bawah itu bulb. Jadi sama bulbnya semuanya keambil gitu. Oke. Si bulb itu kalau udah keluar, Udah selesai. udah selesai bener-bener rambutnya nggak akan bisa pakai apapun lagi udah nggak Iya, bisa. Karena si bulb itu kan Sumber kayak kehidupan gitu. umbi-umbian itu ya dok, ya bisa isinya bisa 2 helai, bisa 3 helai Iya. gitu ya. Jadi kalau dia udah nggak ada, udah nggak bisa hidup. Selesai. Dan batang rambut tidak bisa hidup tanpa dia, tanpa si bulb ini, gitu. Kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan anak kantor nih. Tadi balap rambut tuh apa sih? Oh, Rambut apa sih? Balap itu apa ya? jadi misalnya ini tanah gitu ya, ini kan dia di bawah nih di sini, terus nanti dia tumbuh di situ keluar Iya. gitu loh, kayak shoot gitu. Nah di bawah dari lubangnya ini ada yang ya tadi itu sih bisa kayak pot bunga gitu lah, gitu tempat dia keluar. Tapi sumber nutrisinya, pembuluh darahnya itu semua dari situ, dari si bulb itu. Jadi kalau dicabut ya udah nggak bisa tumbuh lagi sama sekali karena udah nggak ada tempat untuk dia tumbuh lagi gitu. Jadi bolong doang. Si folikelnya itu kayak bolong. Jadi kalau dilihat pakai kamera gitu, dia cuma bolong Iya, gitu iya. doang, bulet-bulet doang gitu. Dokter pernah ketemu orang yang alergi sama cat rambut nggak? Banyak, Banyak. bahkan suka dia baru satu kali seumur hidupnya langsung bencana. Iya, iya, iya. Maksudnya tuh dari sekian juta orang di Indonesia tuh perbandingannya berapa sih orang yang alergi itu? Jadi dia itu terbagi jadi dua ya. Kalau ini memang kulit, tapi ya kulit kepala juga sama gitu. Oke. Jadi kalau kita kan bilangnya dermatitis ya, itu artinya peradangan. Nah dermatitis itu ada dua. Dermatitis yang kontak ya, ini kan dia berarti kontak nih sama si chemicalnya ini. Ada yang iritan, ada yang alergi. Jadi bisa aja dia memang alergi sama salah satu kandungan, kan itu biasanya puluhan ya Iya, kandungannya. nggak tahu yang mana gitu kan. Ada juga yang memang dia iritan, jadi dia iritasi. Pernah lihat kan orang yang nggak bisa pakai sabun cuci piring di tangannya? Iya, langsung gatel. Tapi kalau dia pakai sabun mahal yang bagus yang nggak ada busanya bisa. Iya, kurang ajar itu tangannya. Memang tangan mahal gitu kan. Padahal kerjanya setiap hari chef gitu misalnya, banyak kena air gitu. Nah itu mirip kayak gini. Jadi orang-orang ini dia nggak bisa kena chemical tertentu. Itu iritan lah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia teriritasi lagi sama itu ya udah dia bakal iritasi lagi. Perawatan kan kalau di Indonesia kan cowok tuh banyak yang lurus sama yang keriting. Nah, perawatan rambut untuk rambut keriting sama lurus tuh sebenarnya lebih gampang yang mana sih, Dok? Ini bagus banget sih, ini bagus banget pertanyaannya karena cowok-cowok yang rambutnya keriting tuh suka agak terpinggirkan gitu karena kan sekarang stylenya itu adalah kan ke Korea-Koreaan opa-opa gitu Ya, kayak kan, wave-wave lah. clean looking dan lain-lain gitu. Yang gondrong pun juga biasanya cuma ngiket doang dan ngiketnya pun juga rambutnya lurus juga gitu rata-rata gitu. Jadi yang kaum-kaum rambut super curly atau wavy ini kadang agak terpinggirkan dan bahkan banyak yang malah jadi mau mau lurus aja gitu karena memang menjawab pertanyaan yang tadi lebih mudah yang mana? Lebih mudah orang yang rambutnya lurus. Ngurusnya. Untuk merawatnya ya, merawat sehari-hari itu memang lebih mudah. Tapi kalau memang dia lahir udah lurus, kalau dia sengaja meluruskan, misalnya dengan pakai relaxer gitu ya, misalnya dia smoothing gitu, Ya. itu justru akan jadi lebih sulit dan itu sangat high maintenance. Jadi kalau orang yang males, mending jangan karena nanti dia Rusak. bakalan susah sendiri hidupnya untuk memaintain rambut dia yang sudah di chemical treatment tersebut. Jadi pada intinya itu tergantung dari bentuk dari folikelnya. Nanti bisa ditampilin gitu ya gambarnya. Bentuk folikel rambut itu tempat keluarnya gitu loh, tempat keluarnya si batang rambut. Ada yang bener-bener bulet banget, bulet perfect banget. Itu bakal jadi lurus, bener-bener lurus banget gitu. Nggak ada gelombang sedikit pun gitu. Nah itu yang bulet.
Nah, kalau yang dia agak peyang, itu dia bisa agak bergelombang tuh, karena dia Kayak cetakannya gitu ya? cetakannya itu. Ada yang peyangnya peyang banget. Nah, itu dia biasanya bener-bener sampai kayak keriting banget, kriwil banget gitu. Jadi tergantung nasib gitu ya, dia terlahir dengan tipe yang mana gitu bulatnya. Tapi buat kamu yang rambutnya lurus, jangan suka nyisir waktu rambut kamu lagi basah, tolong banget gitu. Karena kalau kamu nyisir waktu rambut kamu lagi basah, itu akan sangat-sangat mudah patah. Kita yang tipe rambutnya lurus ini, begitu basah, itu sangat mudah banget buat dipatahin gitu. Jadi kebalikannya nanti sama orang yang rambutnya keriting. Gitu aja sih, simple banget kan mengurus si rambut yang lurus ini gitu. Itu kira-kira untuk yang rambut lurus sih ya gitu. Masih simple-simple kan, mudah-mudah aja kan. lurus, ya. Dan sekarang juga banyak banget cowok-cowok itu pakai 2-in-1 shampoo. Jadi udah ada shampoo, udah ada conditioner. Bener. Jadi udah nggak ribet dah bener-bener gitu. Nah itu oke tuh buat cowok-cowok ya. Nah, kalau untuk yang rambutnya ini bertekstur ini butuh extra effort. Semakin dia curly itu semakin effortnya harus tinggi. Kenapa effortnya harus tinggi? Karena dia memang rata-rata lebih kering gitu. Nah, kenapa dia lebih kering itu? Karena proteinnya waktu dia keluar itu seringkali proteinnya nggak merata, pagernya gitu loh. Pager dari batang rambutnya itu nggak merata. Kadang ada protein, kadang nggak, kadang ada, kadang nggak, suka-suka dia aja gitu. Nah, di part-part yang nggak ada itu kan dia sangat mudah dipatahkan gitu. Jadi dia krek kena situ udah patah, krek patah. Makanya rambut yang keriting itu pasti sisirnya pasti biasanya banyak banget tuh rambut gitu dibanding orang yang rambutnya lurus gitu. Soalnya karena dipaksa juga kadang. Betul gitu. Kesalahannya adalah dia suka maksa mengatur rambut waktu rambutnya lagi kering. Dia ngikutin orang-orang yang rambutnya lurus, salah. Dia justru kebalikannya. Lagi basah Lagi basah dan lagi lembab gitu lah. Intinya lembab lah. Kalaupun nggak basah-basah banget ya lembab gitu kan. Kalau misalnya saya hari ini lagi nggak keramas gimana dok? Karena kan orang-orang rambut keriting ini dia nggak direkomendasi untuk setiap hari keramas. Bener. Kapan keramasnya dok? Nah, tergantung itu tadi. Jadi minyaknya keluar kapan? Tergantung aktivitas dia. Ada kan yang dia memang rambutnya curly banget tapi dia memang pekerja lapangan. Ada pasien saya yang nge-gym 2 kali sehari nge-gymnya, bener-bener luar biasa gitu atlet ya. ya? Enggak atlet juga sih. Oke, itu Om Deddy ya? Iya, Nggak ada rambut tapi dia. Iya, itu dia lah makanya kan. Terus ada juga yang memang dia hobi aja lah gitu, basah-basahan misalnya emang dia hobinya berenang gitu kan. Nah kalau yang kayak gini kan kita tetap sesuaiin ya gitu, sesuaikan sama si aktivitas orang ini. Cuma kita tetap nggak menyarankan 7 kali seminggu buat orang yang sangat-sangat bertekstur dan keriting. Kalau dari pedoman memang yang penting itu minimal 1 kali dalam seminggu orang-orang ini keramas gitu. Jadi kalau misalnya kamu rambutnya super curly itu 1 kali per minggu aja itu udah oke banget. Apalagi kalau kamu kerjanya cuma ngadem-ngadem gini kantor-kantor, masuk mobil ke rumah ngadem lagi ke AC gitu, nggak usah gitu ya, nggak kerja lapangan gitu. Plus seringkali orang-orang mikir itu tadi kan topi bikin rontok, jadi mereka nggak pakai topi. Padahal justru kebalikannya. Kenapa sih batang rambut orang yang kerja lapangan itu pasti kalau diperhatiin lebih rusak dibanding orang yang kerja indoor? Terpapar matahari. Betul, karena matahari itu dia punya gelombang UV. Nah, gelombang UV ini dia bisa ngerusak berbagai hal, termasuk batang rambut. Jadi nanti batang rambut kamu itu akan jadi jauh lebih frizzy dan susah diatur tadi, kering. Coklatan juga. Betul, karena warnanya bahkan berubah kadang. Kayak lampu merah juga ya. Betul, gitu. Nah, jadi pernah dengar katanya kalau semakin sering kita potong rambut, itu rambut kita entah itu semakin botak atau semakin panjang, cepet panjang. Jadi itu yang bener yang mana dok? Potong rambut aja gitu kan? Potong rambut, cukur misalnya sebulan itu bisa 2-3 kali. Nah itu mempercepat pertumbuhan rambut atau justru dia makin botak? Ini berarti buat cowok kan ya ini ya, dan yang semuanya gitu ya, yang gondrong juga gitu kan potong rambut gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu kan kalau ngelihat kulit kepala itu beda ya, ini ada kulit kepala, ini ada batang rambut gitu. Nah si batang rambut ya numpang memang lokasinya di kulit kepala. Cuma kalau kita gunting itu kan yang kita gunting batang rambutnya doang gitu loh, macam kayak pohon yang kita gunting cabangnya doang gitu loh, cabang-cabang ini gitu loh, daun-daunnya doang kita ambilin. Tapi kan si batangnya itu dan akarnya itu masih oke sebenarnya gitu, jadi nggak terefek sama sekali.
mau kamu potong tiap hari kek, mau kamu potongin tiap 1 bulan, sama aja. Ada lagi? Aku mau nanya kan, banyak banget nih pria sekarang tuh yang kebotakan, yang melakukan transplant atau PRP. Nah, menurut dari dokter sendiri itu mempengaruhi nggak sih kesehatan buat kulit rambut mereka? Oh, ya si transplant sama PRP-nya gitu ya. Jadi kalau PRP itu kan dia sebenarnya tindakannya itu biasanya pakai microneedle ya. Ada sih macam-macam, ada yang Dimasukin gitu ya, pakai kayak dermastem. gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kan tujuannya buat masukin berbagai nutrisi ke folikel rambutnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kan dia sedikit lebih dalam lah dari permukaan kulit. Nah, kalau dia lagi ngelakuin itu sebenarnya walaupun nggak tampak kayak berdarah-darah heboh, tapi sebenarnya ada lubang-lubang kecil yang disebabkan dari tindakannya gitu. Lubang-lubang kecil itu tujuannya untuk memasukkan gitu supaya dia cepet masuk ke dalam. Kalau cuma ditaruh di atas aja kan dia nggak cepet masuk ke dalam kan. Kalau dibikin bolongan dia cepet ngeresep. Nyerapnya Dia kayak bikin got-got kecil lah gitu. Jadi cepet nyerap. Nah, jadi efeknya cepet kelihatan gitu. Dibanding ditaruh doang, didiemin di atas kulit, ya nggak banyak penyerapannya gitu. Tapi kadang bilang orang ketergantungan dong, nggak PRP, botak lagi. Beda sih, jadi kalau misalnya untuk PRP, itu kan untuk membantu merangsang. Tadi kan sempat kita bahas tuh androgenik alopecia sampai ke yang tadi dia jadi nasi goreng atau si DHT itu. DHT ini kerjaannya salah satunya adalah memutus pembuluh-pembuluh darah kita. Pembuluh darah ini kayak jalan tol gitu loh. Misalnya kita punya paket makanan, mau dianterin ke rumah keluarga, tapi nggak ada jalanan ke situ. Gimana cara nganterinnya? Nggak bisa. Jadi saudara kita kelaparan di situ. Nah, ini yang dilakuin sama si DHT atau dihidrotestosteron di penyakit androgenik alopecia atau kebotakan keturunan, kebotakan pola laki-laki, kebotakan pola perempuan gitu. Jadi ya udah kalau diputus semua jalannya nanti pasti jadi kurus kering. Habis kurus kering jadi apa? Jadi penipisan rambutnya. Makanya biasanya mereka bukannya rontok heboh. Mereka itu kayaknya udah berapa tahun deh dok, cuma kayak makin menipis aja gitu. Rambutnya ada tapi kayak rambut bayi. Kalau kita bilang velus. Iya, jadi tipis banget ya. Iya gitu, jadi lama-lama dia jadi kayak baby hair gitu. Nah kalau misalnya udah terjadi kayak gitu, artinya udah semakin sedikit tuh pembuluh darahnya. Itu masih bisa tolong nggak dok? Bisa, itu makanya pakai tindakan kayak PRP itu membantu untuk merangsang lagi. Kalau tadi implan? Transplant ya, jadi transplant. kalau transplant rambut itu, jadi kan sesuai namanya dia kan transplant cangkok gitu ya. Nah cuma kalau pohon kan kita bisa cangkok dari pohon satu ke pohon yang lain nih. Nah kalau rambut ini kita belum bisa dari hewan ke kita atau dari manusia lain ke manusia lain, itu belum bisa. Jadi dari manusianya sendiri, dari diri kita sendiri. Tuh, diambil, dok. Betul. Kalau zaman dulu tuh diambil kayak kotak gitu, mungkin nanti bisa digambarin gitu ya. Jadi ambil benar-benar gede banget gitu ya, bentuk kotak gitu, terus ya udah dipindahin ke area depan. Kayak nanam padi dok gitu. Betul, ini yang metode yang baru itu dia nggak terlalu kayak kotak banget. Soalnya kalau yang kotak banget itu nanti jadi serem, kelihatan di bagian belakang jadi tipis banget gitu. Kalau yang ini kita nyabutnya agak-agak random misalnya, jadi nggak terlalu kelihatan yang tipis yang mana ya. Tapi ya pasti tetap ada penipisan di bagian belakang atau di area donor gitu kan. Di area. Kenapa selalu diambilnya di belakang dok? Karena katanya nggak ada hormon DHT-nya di belakang. Bukan nggak ada hormonnya, tapi nggak bagaikan kunci, nggak ada gemboknya. Oke. Nah gemboknya itu adanya cuma di area tertentu, yaitu area ya kalau misalnya Google atau pernah lihat bapak-bapak gitu pasti tau lah areanya di sekitar depan sampai tengah situ gitu. Sini. Gitu. Jadi area samping sama area belakang biasanya enggak, karena dia nggak punya gemboknya ini atau resipien dari si DHT-nya. Makanya alis, bulu dada, bulu tangan, bulu kaki nggak ada yang terpengaruh karena dia nggak punya tuh si gembok dari DHT itu. Gitu sih kira-kira kenapa terjadinya cuma di kulit kepala, dan itu pun kulit kepala area tertentu doang. Gitu. Kalau cewek biasanya agak beda. Kalau cewek dia biasa polanya itu mirip kayak belahan rambut yang semakin lama semakin lebar aja. Gitu. Jadi kadang cewek-cewek itu nggak sadar kalau mereka punya kondisi ini gitu. Mereka mikirnya itu penyakit bapak-bapak aja. Bahaya nggak implan? Kalau untuk transplant ya sebenarnya semua tindakan selalu ada resikonya. Resiko pertama kan pasti perdarahan ya gitu.
Terus ada juga risiko alergi, karena kan untuk dia bisa bertahan selama kita mengerjakan berjam-jam itu, dia harus dibius gitu. Ya, Memang biusnya ya. ada bius yang nggak tidur gitu ya, ada bius yang ya dia tetap bisa jawab kita, tetap bisa sadar. Sadar kan, Dok? Sadar gitu, cuma ada yang tidur ada gitu, tapi ada yang sadar juga gitu kan, tergantung aja dokternya mau yang mana. Soalnya kan lama, Dok, itu 8 jam kan. Iya. Tidur sih lama banget sih, Dok, itu. Jujur iya gitu. Nah terus untuk si alergi bius ini juga ada. Jadi orang yang memang alergi gitu sama obatan bius gitu. Terus ada juga yang dia memang resiko untuk infeksi, karena mungkin perawatan lukanya itu kan nggak semua orang perawatan lukanya itu telaten gitu ya. Sementara ini lukanya banyak banget loh, ini ribuan. Kan? Iya, ini ribuan lukanya. Memang biasanya tempat-tempat seperti itu menyediakan bisa keramas di mereka, bisa dirawat sama mereka. Cuma kalau ngelakuin yang nggak di Indonesia mungkin kadang agak sulit. Jadi kalau misalnya aksesnya itu agak sulit ke tempat yang mengerti untuk menghandle orang habis hair transplant, kadang-kadang suka infeksi. Dan kalau infeksi jadinya menyebabkan kegagalan jadi lebih tinggi. Iya, makanya biasanya orang keluar negeri dokter jadi susah kan. Iya. Ke Turki gitu. kan biasanya. Banyak banget. Makanya kadang di pesawat itu kotak semua nih. Iya, udah siap, mereka udah ready, udah cukur semua. Saya pernah denger, Dok, ada orang saya pasangin hair system tadi ya, gara-gara dia terima hair transplant, nggak jadi. Alasannya pertama, karena resiko kegagalannya ada. Jadi udah puluhan juta, setelah dia fase tumbuh, pas dia udah rontok, nggak tumbuh lagi. Setelah shading ya. Ya, jadi dia, waduh udah keluar duit banyak, gagal. Yang kedua, ada resiko hilang ingatan minor karena di kepala operasinya. Apakah bisa udah keluar uang terus ternyata fail gitu ya, bisa-bisa aja. Ada juga yang kadang success rate-nya itu enggak di atas 90% gitu loh. Jadi balik lagi kan dok, nutrisinya dia makan, terus dia tanahnya di sini subur apa enggak, kan ngaruh ke pertumbuhan rambutnya dong pasti. Iya, dan juga kadang-kadang kalau untuk si androgenik alopecia ini atau kebotakan hormon, kadang orang mikir hair transplant itu adalah tindakan yang tipenya one and done. Jadi satu kali ngerjain, ya udah, saya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi seumur hidup. Rontok lagi kan, tetap bisa. Itu dia si yang tadi kita jelasin itu tuh. Lingkaran setan dari penyakitnya itu adalah si 5AR ini, dia berulah lagi. Dia bikin lagi DHT lagi yang banyak. Ada yang baru nih, ancur-ancurin lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia ngancurin lagi pembuluh darah, kita jadinya bakal penipisan lagi. Benar. Gitu. Mungkin kita transplant sekarang, ya 10 tahun lagi, jadi kayak cuma memperpanjang masa kita gantengnya aja kan dok. Tapi nanti dia pelan-pelan dia bakal penipisan lagi kan. Makanya biasanya kalau dari luar negeri gitu ya pulang ke Indonesia ya tetap di-maintain, dirawat di Indonesia gitu. Bisa dengan tindakan-tindakan gitu di Indonesia. Ada juga yang kita bawain jadi obat-obatannya dari Indonesia, karena seringkali dari luar negeri kan ya habis ya obatnya ya. Terus harus ya kayak semacam konsultasi lagi sama dokter Indonesia buat dibawain resep dari Indonesia. Karena kan kalau resep dari luar negeri nggak berlaku di sini. Iya. Gitu. Oke, kita akan jawab pertanyaan netizen. Karena kemarin banyak yang nanya nih dok, di Instagram ya. Ini netizen nanya nih dok, solusi agar rambut tidak mengalami penipisan rambut pada pria dewasa usia 25 tahun. Ini dari Erik Saburu. Memang banyak sih dok, saya banyak ngalamin tuh customer itu umur 20-an tuh udah tipis. Jadi kebanyakan cowok-cowok tuh ya ngalamin penipisan itu memang kalau kita sih ngelihatnya itu kalau dari data gitu ya memang itu ya 70% lah memang dari si androgenik alopecia itu. Tapi apakah ada 30% ini yang lain? Iya. Dan bahkan androgenik alopecia itu kan cuma salah satu dari tipe alopecia. Ada tipe alopecia yang lain gitu, dan penyebabnya juga beda-beda. Ada yang dari autoimun lah, ada yang dari kondisi lain. Autoimun tuh yang koin-koin tuh dok. Macem-macem. Ada yang sampai satu badan itu nggak ada bulunya sama sekali, sampai nggak ada alis, nggak ada yang lain-lain, itu juga ada gitu. Jadi beda-beda kondisi tiap orang. Cuma kita kan paling bahas yang secara umum dulu, yang mayoritas gitu ya. Nah kalau yang mayoritas itu memang ngalamin itu namanya androgenik alopecia ini gitu. Si alopecia ini hair loss gitu ya. Kalau si androgenik ini ya singkatan gitu dari androgen, hormon testosteron tadi, sama genetik gitu. Kita pertanyaan kedua dari Edo Gentos.
rambut dengan kondisi seperti apa yang bisa digunakan untuk donasi, Dok? Oh, kalau rambut gitu ya, sebenarnya sih macem-macem nih standarnya. Lebih ke standar panjangnya sih. 25-30 cm nggak sih? Ya. Beda-beda sih, beda-beda per apa namanya, per organisasi gitu ya. Karena kan ada yang dari Yayasan Kanker Indonesia, ada yang dari yayasan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kan maksudnya mungkin tujuannya donasi untuk pasien-pasien kanker ya gitu mungkin maksudnya ya. Ada juga sih yang untuk donasi tujuan lain gitu ya. Cuma kalau ini sih rata-rata di Indonesia untuk yang pasien kanker itu memang dia ada standarnya, terus harus diukur memang pakai penggaris gitu. Jadi kalau rambut kamu keriting gitu ya, benar-benar coiled gitu ya, kamu harus tarik jadi lurus karena itu yang dihitung gitu. Cuma rata-rata memang mereka memprefer itu yang agak lurus sih sebenarnya dibanding yang benar-benar curly banget gitu. Tapi mau tipe rambut kamu apapun gitu ya, itu boleh-boleh aja sih donasi sebenarnya. Cuma ya pastiin rambutnya itu virgin hair. Jadi buat teman-teman yang udah pernah chemical treatment, mohon maaf tidak bisa gitu. Jadi harus virgin hair itu. Lagi nih, Dok, dari Yuda Rom Z. Cara nanganin rambut yang cepat berminyak. Ya cepat berminyak kan keramas aja ya, Dok ya? Ya nggak sih? Ini dia tapi bilangnya batang rambut, bukan kulit kepala kan. Oke. Dia bilang rambutnya kan gampang berminyak. Bukan si kulit kepalanya jadi. Tapi kan bisa dari kulit kepala ke batang nggak sih, Dok? Enggak juga? Nah, ada yang kulit kepalanya itu berminyak banget, tapi batang rambutnya kering banget. Ada ya? Ada, dan bahkan banyak yang kayak gitu. Jadi kayak, saya tuh lepek banget, Dok. Tapi saya juga nggak mau kayak conditioner, karena nanti saya merasa makin epek gitu loh. Nah, sebenarnya kalau yang kayak gini, yang tadi udah sempet saya jelasin tuh di awal, produksi minyak itu kan dia ada folikel rambut nih. Nanti mungkin ada gambarnya gitu ya. Folikel rambut itu sebelahnya itu langsung ada tuh si kelenjar minyaknya. Bayangin tuh kelenjar minyak tuh dia kayak pompa-pompa nyet, terus keluar ngut gitu loh, keluar minyaknya. Nah jadi kalau misalnya dia dipengaruhi nih sama genetik pertama, yang kedua si hormon androgen atau testosteron itu dia diperintahin untuk nyot-nyotan terus gitu ya, untuk keluarin minyak terus, dia akan keluarin terus gitu. Memang kalau untuk tindakan gitu ya, yang tindakan yang dari dokter itu kita bisa ngelakuin yang namanya botox di area yang super oily itu. Termasuk buat di muka. Jadi ada orang yang oily-nya tuh udah nggak ketolong gitu. Udah sampai pakai obat minum juga masih tetap oily gitu misalnya. Nah itu kita bisa lakuin botox yang khusus untuk ngontrol si kelenjar minyak itu. Karena dia untuk ngeluarin itu dia butuh gerakan kan. Nah itu gerakan itu yang kita hold gitu. Jadi berarti dia nggak akan banyak. Di kulit apa di rambutnya, Dok? Di kulit kepalanya selalu. Karena kan si folikel rambutnya itu ada di bawah kulitnya itu. Jadi nanti dia bakal disuntikin gitu. Cuma ya jujur memang biayanya agak lumayan karena kan ya botox harganya lumayan gitu. Nah kalau untuk sehari-harinya itu kamu harus sesuaiin sama kegiatan kamu nih. Kalau misalnya sekarang kan lagi banyak banget yang bilang udah nggak usah keramas, nggak usah no shampoo, no shampoo gitu kan. Padahal kalau memang kamu ini aktivitasnya banyak dan kamu misalnya tipe rambut lurus, jangan dengerin orang-orang yang kayak gitu kan. Kamu rambutnya lurus, super lurus, fine hair, gampang banget lepek, semacam naik ojek aja langsung lepek gitu kan. Ya udah, kamu keramas 7 kali seminggu itu nggak kenapa-napa gitu. Jangan ngikutin orang yang rambutnya wavy, bergelombang, rambut yang keriting, tuh dia keramasnya sekali seminggu. Ya itu dia gitu loh, jangan kita menyamaratakan. Jadi kamu harus ngikutin aktivitas kamu sama ngikutin bentuk batang rambut kamu. Gitu. Saya ada motongin influencer tuh, Dok. Dia setahun lebih lah, no shampoo deh. Cuman ya kelihatannya sih fine-fine aja ya. Cuman ya memang ada tombek-tombek kecil. Tapi memang dia rajin tetap pakai masker rambut, masih pakai vitamin. Cuman nggak pakai shampoo aja, karena dia berpikir kan ada SLS-nya, ada deterjennya, itu yang dia hindari. Karena kalau pakai itu rambutnya langsung lemes, langsung kayak apa ya, kayak susah diatur gitu loh. Oh, jadi frizzy gitu ya? Bukan frizzy lah, Dok, apa? Ya lemes aja ya. Letoy sedangkan gitu ya? Ya letoy. Nah kalau yang cowok-cowok kan maunya kan kayak bervolume gitu-gitu. Terus dia nih rambutnya bergelombang gitu? Tipe yang lurus sih sebenarnya.
tipe yang lurus. Kalau untuk yang no shampoo itu sih sebenarnya nggak sesuai rekomendasi ya, karena rekomendasinya itu adalah Di kita dunia harus medis sebenarnya nggak membersihkan. ada rekomendasi. Iya, kita harus membersihkan dengan rutin gitu loh. Karena kalau kita nggak bersihin dengan rutin, itu sangat beresiko. Apalagi buat orang, ya mungkin buat orang yang tadi itu yang memang dia dry scalp gitu ya, memang dia scalpnya memang udah kering, itu dia nggak mengalami terlalu masalah. Tapi setiap orang kan beda-beda nih. Ada yang dia bernafas aja scalpnya udah ngeluarin oil banyak banget karena dari genetiknya. Bernafas aja, oke. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah ngeluarin oil dengan banyak itu, kita jangan menyamaratakan. Setiap orang itu hair care rutin itu pasti beda-beda. Makanya kadang kan kalau skincare rutin mungkin kita niru teman kita, tuh Iya, temen saya iya. bagus tuh glowing pakai ini, Oke. ikutan gitu lah, masih bisa gitu. Nah kalau hair care ini sangat-sangat berbeda banget karena kita sama adik kita aja itu Bisa bisa beda beda. banget bentuk Oke. rambutnya. Jadi kalau misalnya kamu udah nemuin hair care rutin yang oke, ya udah stick aja kayak gitu, nggak usah diganti-ganti FOMO ngikutin orang-orang gitu. Kalau belum ketemu, kamu harus trial and error. Misalnya, oh coba saya kalau misalnya 2 kali seminggu gimana, kalau 3 kali seminggu gimana, kamu lihat gitu efeknya. Kalau misalnya kamu udah ketemu yang pas, ya udah berarti segitu frekuensi kamu untuk keramas. Pertanyaan titipan, Dok. Iya, Terakhir boleh, monggo. mungkin ya. Mungkin terakhir ya sebelum kita habis nih, sering banyak yang nanya, Dok. Cara manjangin rambut. Saya nggak tahu sih kenapa orang pengen cepet-cepet panjangin rambut ya. Padahal semakin cepet panjang kan Makin cuan. makin cuan saya ya. Betul. Mohon maaf nih. Cuman karena memang kadang tuh, Dok, mungkin mereka kecewa potongannya terlalu pendek. Kemarin bilangnya 1 senti aja ya, dipotongnya 5 senti gitu ya. Jadi dia pengen cepet-cepet panjang. Sebenarnya bisa nggak sih dengan cara apa kita manjangin rambut dengan super duper cepet? Ada yang bilang pakai shampoo kuda, Dok. Oh iya sih, Shampoo kemarin itu metal emang banyak gitu yang ya. bilang apa namanya, merek-merek tertentu gitu ya. Cuma kalau manjangin itu memang usahain banget kurangin gula. Tadi kan sempet Kak Yogi bahas kan, itu kalau kurangin gula ngefek nggak sih? Nah ngefeknya ke sini Kak gitu. Jadi kalau Kak Yogi itu ngurangin gula, akan mengurangi banget peradangan di badan kita. Peradangan itu salah satu efeknya adalah bikin terhambat nih si pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalnya dia meradang kulitnya, ya udah dia tumbuhnya kualitasnya nggak bagus. Emang bisa Gitu. sepanjang secepat apa, Dok? Misalnya tadi 1,3 senti. Jadi berapa panjang sebulan? Beda-beda. Ada orang yang benar-benar cepet banget, benar-benar udah berapa senti dalam sebulan tuh ada. Oh bisa? Ada, dan tanpa dia ngapa-ngapain gitu loh. Emang Habis dia itu kecepatannya cepet-cepet segitu. potong, donasi lagi, donasi lagi. Wah, kaya deh. Iya, sekarang ada juga yang ngejual sih, ngejual Iya? buat jadi wig juga ada Iya, gitu. iya. Jadi macam-macam sih tujuannya orang mau cepet panjangin gitu ya. Cuma kalau mau cepet panjangin memang ya harus ada bahan bakunya dong, gitu. Jadi kita menyediakan bahan baku, kasih makanan buat pekerja. Nah udah mereka bakal kerja rajin untuk ngebangun gitu kira-kira. Makanya saya kalau nyukur rambut orang tuh, Dok, suka nanya, terakhir cukur kapan? Bulan lalu dia bilang. Bulan lalu itu termasuk kependekan atau pas? Pas. Berarti kurang lebih saya potong 1 sentian lah. Nah bener tuh, udah bener. Gitu. 1 sampai 1,3 Iya, gitu. kurang Bener, sip. Thank you buat Dr. Audrey udah Makasih mampir. banyak Nah, teman-teman waktunya. nanti komen aja, siapa tahu ada kita yang belum kita bahas Kita gitu miss ya. ya, Teman-teman komen aja, nanti kita undang lagi ya. Kita undang lagi boleh ya? Boleh. Seru banget ya ternyata. Dunia Luas rambut banget ya. Masalah rambut tuh luas dan mudah-mudahan isinya nih daging-daging ya, Wagyu A5 ya, Dok ya. Thank you buat Dr. Audrey. Terima kasih Sukses banyak terus. udah diundang Captain Sama-sama. Barbershop dan teman-teman semua. Ya. Sampai ketemu lagi nih teman-teman. Bye. Bye.